Shalom, selamat pagi sahabat El Shaddai Ministry. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan El Shaddai Ministry pagi hari ini. Bagaimana kabar saudara di pagi hari ini? Saya percaya kita ada dalam keadaan baik. Inilah bukti kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, dan kebaikan Tuhan yang selalu kita nikmati. Bahkan hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, menikmati hari yang baru karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Sahabat El Shaddai Ministry, sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita mau dengarkan suara Tuhan. Mari buka hati kita, pikiran kita, agar benih firman Tuhan jatuh di tanah yang subur. Bersama dengan saya pagi hari ini kita bersaat teduh sejenak dan mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, pagi hari ini kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur kami. Tak habis kata-kata kami untuk mengatakan betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Hari lepas hari sampai dengan hari ini kami boleh menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh Engkau ajaib dalam hidup kami, penolong kami yang setia. Bapa, saat pagi hari ini sebelum melanjutkan aktivitas kami datang kepadamu membawa hidup kami. Kami mau menyedengkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sahabat El Shaddai Ministry, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ayat firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil dari Matius 7 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dan tema atau judul renungan pagi hari ini adalah bertumbuh dan menghasilkan buah. Sahabat El Shaddai Ministry, ukuran keberhasilan seorang petani dapat dilihat dari hasil tuaian dan kualitinya. Ketika menuai hasil inilah jadilah seorang petani serasa telah terbayar lunas. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-6. Begitu pula dengan ukuran kehidupan kekristenan kita. Seseorang yang dapat dikatakan dewasa rohani bukan dilihat dari seberapa lama dia mengikut Tuhan atau seberapa aktif dia terlibat dalam pelayanan, tetapi diukur melalui buah-buah yang dihasilkan dalam praktek hidupnya. Oleh karena itu Matius 3 ayat 8 berkata, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Sahabat El Shaddai Ministry, Tuhan sangat menghendaki kita agar menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh dan berbuah adalah sebuah tanda adanya kehidupan. Dan untuk dapat bertumbuh dan berbuah, hal mendasar yang harus kita lakukan adalah kita menyiapkan tanah hati kita untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Sebab Roma 10 ayat 17 jelas mengatakan iman yang kita miliki timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman. Jadi respon hati kita terhadap firman Tuhan akan sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan kerohanian kita. Yakobus menasehati, sebab itu buanglah segala kejahatan, buanglah segala sesuatu yang kotor yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan yang tertanam di dalam hati kita dan yang berkuasa menyelamatkan kita. Lalu bagaimana keadaan hati kita? Adakah keadaan hati kita seperti tanah yang keras, berbatu-batu, atau mungkin penuh semak duri? Dan mungkin juga tanah hati kita adalah tanah yang baik. Sahabat El Shaddai Ministry, Alkitab menyatakan bahwa benih yang ditaburkan di tanah yang baik ialah seseorang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu dia berbuah. Buahnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Dan setiap pohon yang baik pastinya menghasil buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik
pasti akan menghasilkan buah yang tidak baik. Sahabat LCRM Ministry, pada waktu sebuah pohon berbuah, itu menandakan bahwa pohon itu hidup. Jadi buah adalah tanda hidup. Jika kita mempunyai kehidupan, maka dengan sendirinya kehidupan itu akan mengeluarkan buah. Alkitab berkata di dalam Yakobus 2 ayat ke-17 bahwa iman itu harus disertai dengan perbuatan. Karena jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu adalah mati. Demikian pula iman tanpa buah-buah yang kita keluarkan sesuai dengan iman kita adalah mati. Sahabat El Shaddai, jikalau kita mempunyai iman di dalam tetapi kita tidak mempunyai kelakuan di luar, maka kita merupakan orang-orang Kristen yang mati, yang tidak ada pertumbuhan, yang tidak hidup. Orang Kristen yang menipu diri sendiri. Matius 3 ayat 8 berkata, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Di sini kita harus bisa membedakan hati yang bertobat dan buah-buah pertobatan. Hati pertobatan, hati yang sudah bertobat, itu yang dilihat oleh Allah. Tetapi buah-buah pertobatan itu yang nampak dari diri kita dan itu yang dilihat oleh orang-orang di sekitar kita, itu yang dilihat oleh sesama kita. Jikalau hati saudara beriman kepada Tuhan, tetapi kelakuan kita, tingkah laku kita, karakter kita bertentangan dengan iman yang kita miliki, maka saudara bukan saja tidak mempermuliakan nama Tuhan, tetapi juga akan memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk mereka mengumpat kekristenan kita, memfitnah orang Kristen, bahkan menganiaya orang Kristen karena kekristenan kita tidak menampakkan buah-buah pertanda kita hidup di dalam Kristus. Sahabat El Shaddai Ministry, jika sebatang pohon berbuah, maka buah tidak hanya menyatakan pohon itu hidup dan bertumbuh, tapi juga menyatakan bahwa pohon itu sudah matang. Dan mengapa ada orang Kristen yang rohaninya tidak matang-matang? Karena rahasia kematangan belum diterima atau belum dijalankan oleh pribadi orang tersebut. Kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen harus menghasilkan buah yang baik. Dan bukan saja baik, tapi buah yang matang, agar buah itu bisa dinikmati dan buah-buah itu ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita harus matang agar kita boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia, karena kita orang-orang percaya adalah surat yang terbuka, surat yang dilihat oleh orang-orang sekitar kita. Bagaimana Kristus ada di dalam kehidupan kita, maka karakter-karakter Kristus pasti mendiami kehidupan setiap orang percaya. Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang rohaniannya matang? Saudara yang terkasih, sahabat LCRM Ministry, ada dua ciri orang yang matang rohaninya. Yang pertama, orang yang matang adalah orang yang tidak lagi mementingkan diri sendiri. Kalau saudara selalu merasa kurang diperhatikan orang lain, manusia yang masih suka mementingkan diri sendiri, egois, sombong, angkuh, terlalu percaya diri atas kelebihan yang saudara miliki, berarti saudara sebagai orang Kristen belum memiliki kematangan rohani di dalam Kristus. Yesus mengatakan, jikalau ada orang yang mau mengikut aku, biarlah ia menyangkal diri dan memikul salib. Nah saudara, kalau orang yang selalu menganggap dirinya sebagai yang paling penting, orang itu sombong, egois, maka justru dia tidak bisa menjadi murid Yesus. Kalau saudara mau berbuah, saudara harus bisa menyangkal sikap-sikap egois yang ada di dalam pribadi kita masing-masing. Dan kedua, ciri-ciri orang yang sudah matang adalah orang tersebut bertanggung jawab. Apa saja yang sudah dia katakan, dia janjikan, dia komitmenkan dalam hidupnya, pasti dia lakukan. Di gereja ada dua macam orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Yang pertama adalah orang yang tidak melakukan suatu apapun
jika tidak menguntungkan dirinya sendiri. Dan orang yang kedua yaitu orang yang setiap kali mengatakan iya tetapi tidak melakukan apa yang disuruhkan kepadanya. Sahabat LCRM Ministry, Tuhan Yesus mengatakan tentang dua orang anak yang diberikan contoh melalui Alkitab. Dua orang anak yang diperintahkan oleh ayahnya untuk pergi ke ladang. Anak yang satu menolak perintah ayahnya, sedangkan anak yang lain mengiyakan perintah ayahnya. Tetapi akhirnya anak yang menolak perintah ayahnya menyesal lalu pergi ke ladang, sedangkan anak yang tadinya mengiyakan perintah ayahnya malah tidak pergi. Nah, manakah orang yang lebih baik dari antara dua orang ini? Dua-duanya kurang baik. Lebih baik kita berkata ya lalu menjalankan apa yang diperintahkan. Jika kita mau berbuah, maka kita harus mempunyai kematangan. Kematangan datang dari kita menyangkal diri. Kematangan datang dari sebuah perasaan bertanggung jawab bahwa saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan yang harus melakukan perintahnya di tengah-tengah dunia ini. Sahabat LCRM Ministry, buah bukan hanya tanda dari sebuah kehidupan, bukan saja sebuah tanda dari pertumbuhan, bukan saja sebuah tanda dari kematangan, tetapi buah juga merupakan tanda dari jenis. Kalau memang jenisnya baik, maka buahnya itu pasti baik. Tuhan Yesus berkata, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Matius 7 ayatnya yang ke-16. Tentu saja tidak mungkin. Dan di sini Tuhan Yesus menantang mereka dengan suatu pertanyaan yang tidak mempunyai jawaban. Kalau jenisnya tidak beres, maka janganlah menginginkan buahnya beres. Sahabat LCRM Ministry, buah adalah sebuah hasil yang alamiah bertumbuh, sehingga tidak ada pohon yang bisa dipaksa untuk berbuah. Waktu pohon sudah sampai tarafnya berbuah, maka buah itu pasti akan muncul. Lalu bagaimana caranya agar kekristenan kita menghasilkan buah-buah yang matang di tengah-tengah dunia ini, dan agar kita boleh menjadi berkat dan orang-orang boleh melihat teladan Kristus ada di dalam kehidupan kita? Karena kita menghasilkan buah. Yang pertama, untuk bisa menghasilkan buah, maka kita harus senantiasa berada di dalam Tuhan. Firman Tuhan selalu berkata, hendaklah kita selalu berada di dalam cinta Tuhan. Jangan menjadi seorang yang mudah berubah karena situasi. Yang hari ini panas, besok dingin, hari ini giat, besoknya tidak. Ini adalah hal yang paling sering terjadi di kalangan umat-umat Tuhan, orang-orang percaya. Banyak orang-orang Kristen taat hanya untuk sementara waktu, lalu setelah itu mencoba untuk menipu Tuhan atau memanipulasi, kemudian meninggalkan Tuhan. Saudara, dengar baik, jangan bermain-main dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan, maka saudara harus menyerahkan diri, benar-benar taat, benar-benar setia kepada Tuhan agar bisa menghasilkan buah. Dan harus tinggal di dalam Tuhan, melekat di dalam Tuhan agar bisa menghasilkan buah-buah yang matang. Yesus mengatakan, jika saudara selalu berada di dalam Dia, maka saudara akan berbuah. Haleluya. Dan cara kesuksesan berbuah yang sejati yaitu terus-menerus berada di dalam Tuhan. Jadi rahasia untuk menghasilkan buah yang matang adalah tidak panas, tidak dingin, tetapi benar-benar tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, suci di dalam firman. Yesus berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Sahabat yang sadar, hidup suci adalah hidup yang menjadi suci karena firman Tuhan ada di dalam diri kita, bekerja di dalam pribadi kita. Firman Tuhan memiliki kuasa yang dapat menyucikan kita, karena firman Tuhan itu membersihkan pribadi kita. Jikalau firman membersihkan saudara, maka otomatis kita
akan menghasilkan buah. Hari ini terlalu banyak orang Kristen tidak bisa berbuah, tidak mempunyai kekuatan berbuah. Karena apa? Karena hidupnya tidak dibersihkan oleh firman, atau tidak mau dibersihkan oleh firman, atau mengeraskan hatinya. Sahabat El Shaddai Ministry, jikalau kita menjadi orang Kristen yang tidak bersih, baik dalam pikiran, hati, dan perbuatan, maka kita tidak mungkin memiliki kesempatan untuk berbuah. Waktu kita mendengarkan dan menerima firman Tuhan, firman itu sendiri menjadi cahaya menerangi pribadi kita, sehingga ketika kita melakukan kesalahan atau dosa, maka kita dengan rendah hati mengakuinya kepada Tuhan, mendapat pengampunan, dan kita berusaha untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Firman itu sekaligus menjadi pisau yang bisa membedah kita, mengoperasi kita untuk membuang segala hal-hal yang tidak beres di dalam kehidupan kita. Firman itu juga akan menjadi seperti air yang menguduskan kita, menyucikan kita, sehingga kita layak untuk menghasilkan buah. Kemudian yang ketiga, pemotongan dan pembersihan daun. Ini adalah taraf yang tidak enak. Firman Tuhan berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Dalam terjemahan lain, kata dibersihkan berarti dipotong supaya kelihatan lebih rapi, lebih indah. Dan ketika dibersihkan atau dipotong, maka apa yang tidak baik, apa yang mengganggu penglihatan, apa yang merusak, apa yang tidak diperlukan harus dibuang, sehingga kelihatan baik dan kelihatan indah. Dan hal-hal yang bersifat membesarkan diri, hal-hal yang muncul dari dalam diri kita yang tidak baik, itu harus dipotong agar supaya hidup kita sebagai orang Kristen bisa menghasilkan buah. Apa yang merupakan kemuliaan diri, kebanggaan diri juga harus dipotong agar supaya kita bisa berbuah. Sahabat El Shaddai, cara Tuhan seringkali tidak sesuai dengan logika dan pikiran kita sebagai manusia, tetapi justru cara-cara Tuhan ini adalah cara yang terbaik bagi kita. Sahabat El Shaddai Ministry, mungkin ketika kita ada di dalam taraf ini, kita menangis, bahkan kita menyalahkan Tuhan. Tetapi saya mau katakan, ketika kita ada di dalam pemangkasan, pemguntingan, biarlah kita tetap rendah hati dan mau tunduk dan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Sang Penguasa kita, karena Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Saudara, justru ketika kita ada dalam pemangkasan, pemotongan, maka kita harus bersyukur, sebab cara Tuhan memotong daun-daun yang kelihatannya indah di dalam diri kita, ternyata lewat semua itu Dia mempunyai sesuatu yang indah agar kita boleh menghasilkan buah-buah, dan buah-buah itu matang sehingga bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Saudara yang terkasih, maukah saudara tetap mencintai Tuhan? Maukah saudara mendapatkan rahasia hidup berbuah? Percayalah, ketika kita menyerahkan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan, ikuti langkah-langkah, tahap-tahap, proses-proses pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita, maka kita akan melihat hasil yang luar biasa, buah-buah yang berkualitas, sehingga saya dan saudara boleh menjadi berkat bagi sesama kita di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sahabat El Shaddai Ministry, mari hasilkanlah buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena ketika kita menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan yang matang, maka dunia boleh melihat, dan dunia tidak akan mempermalukan kita sebagai orang Kristen, tetapi sebaliknya kita boleh menjadi berkat, sehingga orang-orang di sekeliling kita datang kepada Tuhan melalui kita,
dan banyak orang diselamatkan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara, jangan katakan engkau sudah tinggal di dalam Kristus, engkau sudah berbuah, jika tindakan-tindakanmu belum menunjukkan kualitas buah yang matang. Ingat saudara, jika kita tidak menghasilkan buah, tidak tunduk di dalam pengaturan Tuhan, jangan sampai ketika Tuhan datang mendapatkan kita tidak berbuah, maka kita akan dipotong dan akhirnya dibuang ke dalam nyala api. Saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita bijak menyikapi kebenaran firman Tuhan, bukan saja menjadi pendengar yang setia, perenung yang setia, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Haleluya, amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami agar kami berbuah di tengah-tengah dunia ini, agar kami menunjukkan kualitas buah yang matang, agar supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kekristenan kami di tengah-tengah dunia ini. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami merasa nyaman dengan apa yang kami miliki, dan biarlah Tuhan Engkau membentuk kami, Engkau memangkas kami, Engkau memotong karakter-karakter kami yang tidak baik, agar supaya kami boleh dimurnikan, disucikan, dan boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya kehidupan kami senantiasa ada di dalam kendali Tuhan. Kami mau taat, kami mau setia dalam pembentukan-Mu, sehingga ketika Engkau datang, Kau mendapati kehidupan kekristenan kami menghasilkan buah-buah seperti yang Kau inginkan. Terpujilah Engkau Tuhan, teruslah menyertai dan memberkati kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat RCTI Ministry, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, mari hasilkan buah-buah yang matang, yang berkualitas, yang unggul, agar supaya kita boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, jangan lupa tetap prokes, jaga kesehatan dan sehat selalu, miliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kita, melindungi kita semua, dan memberkati kita sepanjang hari ini. Selamat pagi, shalom.